Warta Lisan GKI Tegal, Minggu 4 Oktober tahun 2020. Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, Warta Lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, Bulan Keluarga tahun 2020 akan dilaksanakan selama bulan Oktober 2020 dengan tema besar dari LPPS GKJ dan GKI SW Jateng, yaitu Seni Merawat Keluarga. Ibadat hari ini adalah pembukaan Bulan Keluarga 2020 dengan tema Keluarga Bagai Kebun Anggur, dipimpin oleh Pendeta Priscilla Agustina. Kedua, Perjamuan Kudus keempat sedunia yang biasanya diadakan pada minggu pertama Oktober untuk tahun ini tidak dilaksanakan, mengingat ibadat masih dilakukan secara online karena situasi pandemi. 3. Rapat pleno Majelis Jemaat GKI Tegal secara online tanggal 23 September 2020 telah menetapkan 6 nama bakal calon penatua baru dengan masa jabatan 3 tahun dari tahun 2020 sampai 2023. Nama-nama bakal calon penatua baru dapat dilihat di Warta Jemaat Digital yang kami bagikan. Kami telah membagikan amplop berisi formulir pemilihan calon penatua GKI Tegal kepada anggota dewasa GKI Tegal, Baptis Dewasa atau SIDI. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon anggota memilih 5 nama calon penatua baru yang tercantum di formulir dan dapat diserahkan lewat kotak persembahan di depan kantor gereja atau dapat melalui WA Penatua Hendra Wijaya di 0878 3005 9777 paling lambat hari Rabu 7 Oktober 2020. Nama Anda kami rahasiakan. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. 4. Kami menginformasikan bahwa selama bulan Oktober 2020, Majelis Jemaat masih akan melengkapi sarana prasarana yang diperlukan serta mengadakan simulasi ibadat onsite atau di gedung gereja dengan tatanan atau aturan baru. Diharapkan kita dapat segera kembali beribadat dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan Majelis Jemaat, bidang dan komisi di bulan Oktober 2020 diadakan secara terbatas untuk hal-hal yang sangat mendesak atau emergensi. Demikian Warta Lisan ini. Selamat memasuki ibadah. Keluarga adalah wadah di mana cinta disemai. Keluarga adalah ruang di mana canda dan sapa tak pernah usai. Bersama mengayun langkah, bersehati dalam doa tiada lelah. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan merayakan bulan keluarga pada Oktober ini. Mari beribadat dengan sukacita.
Ibadat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan Oktober 2020 kita jadikan sebagai bulan keluarga dengan tema besar Seni Merawat Keluarga. Diawali ibadat pembukaan hari ini dengan tema Keluarga Bagai Kebun Anggur. Nas pengantar dari Yosua pasal 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita pergunakan kesempatan yang ada untuk menghayati kembali kehidupan bersama keluarga yang Tuhan karuniakan. Bahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu, memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih kahugin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita membawa pengakuan dosa kita. Bapa Sorgawi, kami datang mengakui kesalahan dan pelanggaran yang sudah kami lakukan melalui ucapan, sikap, dan tingkah laku kami, baik sebagai suami kepada istri atau sebaliknya, sebagai orang tua kepada anak atau sebaliknya, sebagai pimpinan kepada karyawan atau sebaliknya, sehingga melukai hati banyak orang. Kasihanilah kami yang belum bisa melakukan apa yang baik yang berkenan kepadamu. Kami masih lebih memilih mengutamakan kesenangan, kepuasan diri kami sendiri. Di dalam rahmat kasih-Mu yang melebihi segala sesuatu, kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan selalu ada bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa
dan bertobat. Kasih-Nya lebih besar dari kesalahan kita. Yesaya pasal 54 ayat 8 mengatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai besertamu. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga alamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, saat kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus melingkupi kami, memampukan kami untuk menangkap maksud firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, ya Tuhan, agar kami dapat menghargai firman yang Kau berikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal 21, ayat 33 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 21 mulai ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu,
mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah taman atau kebun tentu butuh perawatan. Selain supaya rapi, sebuah kebun yang dirawat dengan baik diharapkan dapat memberi hasil yang baik. Jika itu adalah kebun buah, maka diharapkan pohon-pohon yang ada di dalamnya tumbuh, berkembang dengan baik, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang juga berkualitas baik. Pemilik kebun atau kebun anggur, kalau itu adalah tanaman atau pohon anggur, pasti berharap dapat memperoleh buah-buah yang berkualitas super atau premium dari setiap pohon yang ada di kebunnya. Dalam bacaan kita, Matius mencatat apa yang dituturkan oleh Tuhan Yesus, bahwa sang pemilik sesungguhnya mempunyai hak atas panen, karena itu sudah menjadi kesepakatan. Oleh sebab itu dia berharap para penggarap atau penyewa kebunnya bekerja dengan baik, sehingga yang akan didapat adalah hasil buah anggur yang baik mutunya, sehat, ranum, dan manis rasanya. Memang sudah lazim menurut hukum Yahudi, kalau ada yang menyewa atau menggarap kebunnya, maka si pemilik kebun akan mendapat pembagian hasil. Jadi sistemnya itu bagi hasil. Jadi pada saat musim petik atau panen, maka si pemilik kebun anggur itu akan memperoleh juga bagiannya. Sebenarnya hal ini wajar, selain sudah menjadi aturan, kesepakatan, tetapi juga ketika anggur atau pohon anggur itu belum berbuah secara maksimal, masih dalam persiapan dan perawatan, maka si pemilik
kebun anggur itu akan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh para penggarap tersebut. Tetapi yang terjadi sungguh memprihatinkan. Ketika si pemilik kebun mengutus hamba-hambanya untuk mengambil hasil panen, mereka justru diperlakukan secara tidak baik. Jadi bukan hasil panen anggur yang memang menjadi bagian si pemilik kebun yang mereka peroleh, tetapi mereka justru mengalami tindakan yang membawa mereka terluka, bahkan ada juga yang mati. Bahkan anak si pemilik kebun pun dibunuh demi bisa mengelola kebun sebagai milik mereka sendiri. Kita melihat para penggarap sudah bertindak sesuka hati mereka dan memposisikan diri sebagai pemilik, sehingga tidak lagi mau peduli bahwa mereka seharusnya menyerahkan hasil yang baik kepada sang pemilik kebun itu. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk merenungkan keberadaan keluarga yang dianalogikan dengan kebun anggur. Kita mengimani bahwa jika keluarga disebut bagai kebun anggur, maka Tuhanlah pemiliknya. Dan tentunya setiap anggota di dalamnya, orang tua dan juga anggota keluarga yang lain adalah penggarap-penggarap kebun anggur itu. Sebagai pemilik tentu Tuhan ingin buah-buah kehidupan yang dihasilkan dari setiap keluarga miliknya adalah baik kualitasnya. Tuhan berharap setiap anggota di dalam keluarga berperan seperti penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab, yang mengupayakan pertumbuhan bersama ke arah yang baik dan benar, sehingga mereka bersama-sama saling merawat dengan segenap hati dan penuh cinta kasih, supaya tentu setiap anggota di dalamnya bertumbuh secara baik dan sehat, baik jasmani, rohani, mental, dan spiritualitasnya. Sehingga apa yang kemudian kelihatan dalam praktek hidup keluarga melalui setiap anggotanya adalah segala sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan memberi kebaikan bagi sesamanya. Jika keluarga bagai kebun anggur, maka setiap orang yang ada di dalamnya haruslah memiliki tekad dan kerinduan yang sama untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dan setiap orang di sekitarnya akan bisa turut menikmati teladan hidup yang baik yang dihasilkan. Jadi ibarat pohon yang menghasilkan buah-buah dengan kualitas yang baik, sehat, manis, memberi sukacita bagi yang menikmatinya. Saudara-saudara, jika keluarga bagai kebun anggur, maka setiap anggotanya haruslah mau berjuang bersama-sama untuk menjaga agar tetap dalam keadaan baik. Karena ada banyak hal bisa menjadi semacam hama yang membahayakan kehidupan dan pertumbuhan keluarga itu. Misalnya dari dalam atau faktor intern, sikap masa bodoh antara seorang dengan yang lain sebagai anggota di dalam keluarga. Sikap ini bisa muncul karena benih tinggi hati tumbuh dengan subur
bisa juga karena kasih di antara anggota dalam keluarga sudah semakin memudar. Yang terjadi adalah urusanku adalah urusanku sendiri. Masalahmu adalah masalahmu sendiri. Jadi meskipun sebagai sebuah keluarga, tetapi tidak ada semangat untuk saling menolong. Faktor intern yang lain adalah tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang tua yang seharusnya memberi contoh, teladan bagaimana membangun persekutuan relasi dengan Tuhan, tidak melakukannya dengan baik. Sehingga kemudian anggota keluarga yang lain, anak-anak yang ada bersama-sama juga merasa asing dengan persekutuan dengan Tuhan. Merasa mampu mengelola dan merawat kehidupan keluarga tanpa Tuhan. Sehingga menganggap kedekatan dengan Tuhan itu bukan satu hal yang penting, yang tidak harus ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Masing-masing silakan mengandalkan kemampuan dirinya. Saudara-saudara, masih bisa kita jumpai keluarga-keluarga yang secara finansial tercukupi dengan amat sangat baik, tetapi menjadi keluarga yang begitu rapuh karena tidak ditopang oleh akar iman yang kuat. Jika seperti ini, pasti buah kehidupan yang dihasilkan adalah hal-hal yang buruk, ibarat buah yang busuk sehingga tidak ada manfaatnya dan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. Demikian juga ada semacam benih atau hama yang bisa membahayakan kehidupan berkeluarga yang dari luar atau faktor ekstern. Misalnya antara lain persaingan yang berat dalam kehidupan ini. Untuk bertahan di tengah masa-masa yang sulit bukan hal yang mudah. Jika setiap anggota di dalam keluarga hidup dengan pementingan diri masing-masing, tentu tidak akan ada kekuatan yang memadai untuk menghadapi persaingan hidup yang sangat berat itu. Faktor ekstern yang lain adalah tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Jika keluarga lebih mengarahkan kehidupannya pada semua itu, mengejarnya, lalu menjadikannya andalan, kemudian mengabaikan Tuhan, tidak lagi memberi tempat sebagai sang pemilik keluarga, maka hasilnya bukan buah kehidupan keluarga yang baik, yang sehat, yang akan membanggakan hati Tuhan. Saudara-saudara, jika keluarga bagai kebun anggur, maka setiap anggota yang diibaratkan sebagai penggarap-penggarap harus memberi pupuk dengan kualitas yang baik supaya dapat bertumbuh kembang bersama-sama. Firman Tuhan adalah pupuk yang sangat baik yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Pupuk yang baik yang perlu ditaburkan dan ditanam di tengah-tengah keluarga. Setiap anggota keluarga perlu memiliki kesediaan memberi dirinya, hatinya, hidupnya untuk menerima firman Tuhan. Inilah panggilan bagi kita, agar bagai kebun anggur yang subur,
keluarga kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Ada saling mengasihi, ada saling menghargai, ada kerukunan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada saling sabar, ada saling mendoakan, dan lain-lain. Semua itu bisa menjadi kesaksian yang positif bagi mereka yang melihat kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, perumpamaan yang dicatat oleh Matius dalam bacaan kita hari ini kiranya menyadarkan kita semua bahwa kita bukan sang tuan pemilik kebun anggur. Tuhanlah sang tuan atas keluarga kita. Kita adalah penggarap-penggarap yang seharusnya lah menaruh hormat kepada Dia, mengerjakan segala sesuatu yang baik seperti yang Tuhan harapkan. Sebab jika saatnya tiba, sang tuan akan meminta hasil yang pantas baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mohon pertolongan Tuhan agar keluarga kita dimampukan untuk saling merawat, saling menjaga, hingga menjadi seperti kebun anggur yang berkenan kepada Tuhan, yang dipandang layak untuk menerima kemuliaan yang sudah disediakannya. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan bersehati kita masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur sebab kami boleh berada pada bulan Oktober tahun 2020 ini, di mana kami kembali mendapat kesempatan untuk melihat kehidupan keluarga yang kami bangun selama ini. Kami bersyukur untuk kesempatan melihat kembali apa yang sudah kami lakukan dan apa yang belum kami kerjakan, sehingga sebagai keluarga milik kepunyaan-Mu, kami boleh semakin hidup dengan baik, membangun keluarga seturut dengan kehendak-Mu, sehingga keluarga yang Tuhan karuniakan menjadi seperti kebun anggur yang memberikan buah-buah kehidupan keluarga yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat
bagi banyak orang. Bapa, kami berdoa biarlah setiap keluarga, khususnya di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Tegal ini, boleh semakin dibangun oleh firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan yang kami lakukan, khususnya kelengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ibadat dan juga yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong semua boleh siap dengan baik. Pada saatnya kami boleh meningkatkan pelayanan kami, baik melalui live streaming maupun juga ibadat onsite. Bapa di surga, kami berdoa untuk situasi dan keadaan karena pandemi yang masih berkepanjangan ini. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah dan semua yang terkait berwenang, berikan hikmat-Mu supaya boleh membawa situasi semakin baik. Kami berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Juga mengenai virus yang terus ada di sekeliling kami. Tuhan kuatkan kami. Kami juga berdoa untuk rencana persiapan penelitian yang terus dilakukan untuk menghasilkan vaksin yang dibutuhkan. Semuanya juga dalam kemurahan-Mu boleh dimanfaatkan dengan baik pada waktunya. Kami berdoa untuk tenaga medis, para perawat, juga para pasien positif COVID-19 yang masih berjuang untuk mengatasi semuanya ini. Tuhan juga menolong, memberikan semangat dan kekuatan menjagai mereka. Bapa, kami berdoa untuk proses kependetaan bagi Penatua Iwan Kurniawan. Kami mengucap syukur untuk perjalanan yang boleh kami tempuh bersama-sama sejauh ini, dan Tuhan yang akan terus menyertai supaya semua boleh dipersiapkan dengan baik, sehingga pada saatnya boleh menjalani percakapan gerejawi dan juga tahap-tahap yang ada. Kami berserah dalam kemurahan-Mu, Tuhan yang sudah memberi kami kesempatan memulainya, Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Kami berdoa untuk Penatua Iwan Kurniawan, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan, sehingga apa yang menjadi bagian yang harus dipersiapkan, semua juga dilakukan bersama dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk Meme dan juga Mia serta keluarga yang ada di Jogja. Tuhan juga menyertai, menjagai mereka, sehingga dalam kasih yang tulus, dalam doa terus mendukung Penatua Iwan Kurniawan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Emeritus Stefanus dan keluarga. Tuhan, Kau juga yang terus memberikan kesehatan yang baik, semangat untuk boleh tetap bersama-sama dengan kami melayani jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pencalonan penatua baru untuk periode 2020-2023. Sekarang sudah sampai pada tahap memilih dari calon yang ada. Tuhan kiranya juga menolong supaya Tuhan sendiri yang memanggil saudara-saudara kami untuk mengambil bagian melayani jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga menolong menggerakkan hati umat-Mu untuk mengambil bagian dalam proses ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, yang masih dalam perawatan, yang lemah tubuh.
Kiranya Tuhan juga terus menopang, memberi penghiburan, kekuatan dan semangat. Sehingga mereka boleh tetap merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka, di tengah segala keterbatasan karena kesehatan dan kondisi fisik mereka. Kami berdoa untuk Ibu Yeniwati, kami berdoa untuk Ibu Tiorena, kami juga berdoa untuk Ibu Nancy Kristiani yang dalam perawatan dan akan menjalani operasi di Rumah Sakit Logorejo Semarang, dan tentunya untuk pemulihan pasca operasi itu berlangsung. Tuhan yang menyempurnakannya. Kami juga berdoa untuk Nyonya Uwi Pujian, kiranya Tuhan juga memberkati, tetap memberi semangat dan kekuatan pada usia lanjutnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa kiranya kasih dan kemurahan-Mu boleh terus menyertai saudara-saudara kami ini, sehingga mereka semua boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, memandang dengan penuh iman kepadamu. Kami bawa seru doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, dan lain-lain dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Kode Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OPPO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA di 0856 6688 246. Nas persembahan hari ini dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari memberi persembahan dengan sukacita sebagai wujud syukur kepada Tuhan Sang Pencipta semesta dan pemelihara kehidupan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan
suka bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami sembah kepadamu, karena sampai saat ini Engkau tetap menyertai kami. Terlebih pada saat sulit di masa pandemi COVID-19, ruang gerak kami dalam keterbatasan. Meskipun demikian, kami masih dapat beribadah secara online. Ya Bapa, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berilah roh hikmat kepada para majelis, supaya dapat mengolah persembahan umat-Mu ini dengan baik. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadikanlah keluarga saudara bagai kebun anggur yang dirawat dengan penuh kasih, sehingga memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga